Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa mengumpulkan kita di majelis kebaikan, majelis ilmu, diantaranya yang Nabi istilahkan dengan Riyadul Jannah, yang Nabi pernah katakan, idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Jika Anda melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apa itu Riyadul Jannah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hilaqul dzikri, itu halaqah dzikir, itu majelis ilmu. Dan mudah-mudahan selama kita masih memiliki perhatian kepada ilmu, semoga menjadi alamat kebaikan bagi kita semuanya, karena kehidupan hati kita sangat berkaitan dengan ini ilmu risalah, ini ilmu agama. Seberapa jauh kita punya perhatian dengan ilmu, maka sebesar itu pula kehidupan iman kita. Perhatian dengan ilmu artinya perhatian secara ilmu dan amal, karena agama ini adalah ilmu dan amal. Pagi hari ini akhwati billah, kita insyaallah akan mengambil fawaid, beberapa faedah dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat ini adalah teguran bagi kita kaum mukminin dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita maksudkan adalah apa yang tercantum dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wala takunu kalladzina utul kitaba min qablikum fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun i'lamu anallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ini adalah di antara penggalan ayat yang Allah itu sampaikan di dalam ayat tersebut. Udah ketemu? Udah? Yang buka HP? Ada? Coba baca. Hah? Ayatnya.
Terus ya, Allah katakan dalam ayat itu, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haqqi. Apa belum saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya khusyuk disebabkan mengingat Allah dan disebabkan karena Al-Quran yang Allah turunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Orang yang beriman itu jangan seperti ahlul kitab sebelumnya. Sama-sama mereka juga Allah berikan kitab. Fatala alihimul amad. Panjangnya masa mereka tidak berinteraksi dengan benar terhadap kitab Allah Ta'ala. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka tampilnya adalah tampil fasik. I'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Kadzalika bayyanallahu lakumul ayat la'alakum taqilun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah agar kalian mau berfikir. Ikhwan sekalian, ayat ini seperti dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, ini antara turunnya ayat ini dengan keislaman kami itu 4 tahun. Ayat ini adalah celaan Allah, teguran Allah kepada kaum mukminin. Apa belum saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya khusyuk? Khusyuk ini hatinya sakinah wa khasyah, hatinya dibuat tenang, nyaman, hatinya ada perasaan ini diwarnai dengan rasa takut, tenang, nyaman dalam mewujudkan agama Allah. Jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang dalam mewujudkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Hatinya ada khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Harusnya orang-orang mukmin itu suasana hatinya seperti itu. Ketika dia mengingat Allah, hatinya ada rasa getaran-getaran khusus. Apabila mereka diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka mesti ada rasa takut. Karena orang mukmin adalah orang-orang yang mereka setelah telah mengenal Allah dan telah dikenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan tauhid yang diajarkan kepada kita itu puncak tujuannya adalah tumbuhnya rasa pengagungan hati kepada Allah Ta'ala. Yang rasa pengagungan hati kepada Allah itu akan memunculkan khasyatullah, akan memunculkan taqwa Allah Ta'ala. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innama min taqwal qulub.
Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan adanya ketakwaan di dalam hatinya. Pengagungan hati kepada Allah itu ditunjukkan dengan bagaimana dia menghidupkan dan mengagungkan ajaran-ajaran Allah Ta'ala. Sebagai bentuk pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan munculnya hati yang memiliki khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang akan memisahkan antara dia dengan kemaksiatan kepada Allah. Ini yang diminta oleh Nabi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rasa takut yang memisahkan antara diriku dengan yaitu maksiat kepadamu. Dan ketaatan kepada Allah inilah hakikat zikrullah. Orang tidak akan dikatakan orang yang betul-betul berzikir kepada Allah kecuali zikirnya itu mengantarkan dia mentaati Allah Ta'ala. Orang yang mereka tidak mentaati Allah, walaupun lisannya itu basah dengan kalimat-kalimat zikir, walaupun lisannya itu banyak membaca Al-Quran, hakikatnya dia bukan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Karena az-zikru ta'atullah. Demikian para salaf kita menjelaskan. Maka hakikat orang mereka berzikir kepada Allah adalah orang mereka tunduk dan patuh mentaati Allah dan menjauhkan dari berbagai macam perbuatan kemaksiatan. Maka jika mereka bermaksiat, walaupun lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, walaupun dia kelihatannya banyak membaca Al-Quran, hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya orang yang mereka telah beriman, telah ngaji, telah difahamkan hakikat agamanya, hatinya berubah, hatinya melunak, hatinya itu menjadi lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mereka gampang menerima kebenaran, hatinya gampang tersentuh dengan nasihat-nasihat agama, hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengingat Allah, disebutkan nama Allah. Inilah suasana hatinya seorang mukmin. Maka orang yang mereka hatinya belum khusyuk, Allah menegur, ada apa dengan imannya, di mana yang tidak beresnya itu. Harusnya kalau hatinya itu mukmin, dia sudah belajar agama, mendapatkan ini pelajaran-pelajaran agama, hatinya menjadi khusyuk. Ada ketenangan bersama dengan agama Allah, ada rasa khasyah, ada rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diingatkan tentang Allah Ta'ala, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Dan ketika dia belajar agama disebabkan Al-Quran yang Allah turunkan, maka yang namanya al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ketika kita pelajari, ilmu itu akan semakin membuat kita memahami siapa itu Allah, siapa itu Rasulnya SAW. Semakin membuat kita melek, karena ilmu ini adalah nur, ini cahaya, membuat kita bisa membedakan hakikat antara yang hak
dengan yang batil, antara teori dan praktek. Karena ilmu ini agamanya adalah ilmu dan praktek. Ini ilmunya dipertajam dalam membedakan yang hak dengan yang batil, itu dipertajam dengan dalamnya ilmu yang dia pelajari. Semakin dia dalam mempelajari agama ini, semakin bisa membedakan dengan jelas antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara kufur dengan iman, antara maksiat dengan taat, antara bid'ah dengan sunnah. Ini terbedakan dengan, yaitu dalamnya ilmu yang dia pelajari. Kemudian ketajaman hatinya itu dipertajam dengan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Orang terkadang punya ilmu tapi hatinya tumpul karena takwanya rendah. Hatinya tumpul sehingga hatinya tidak bisa membedakan antara, bukan tidak bisa membedakan, tidak bisa hatinya itu bersikap antara yang hak dengan yang batil. Harusnya keras. Itu kalau ya ini ibaratnya pisau tajam, itu bisa membedakan. Dan warna hati yang bertakwa itu mencintai al-haq, membenci kebatilan. Itu cetakan iman seperti itu. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah yang telah menjadikan kalian ada kecintaan kepada iman, dan iman menghiasi hati kalian, yang ketika iman telah meresap dalam hatinya sehingga dia sangat mencintai keimanan, dia mencintai seluruh amal-amal iman, mencintai tauhid, mencintai sunnah, mencintai ketaatan, dan dia berhias hidupnya dengan hal-hal itu. Sebaliknya akan terbentuk karakter otomatis kebencian kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Itu cetakan iman seperti itu. Apabila tidak terbentuk seperti ini, menunjukkan rusaknya hati. Sehingga rusaknya hati itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Hatinya tidak bisa membedakan antara yang ma'ruf, tidak mencintai yang ma'ruf, dan tidak mengingkari yang mungkar. Ini menunjukkan tumpulnya hati. Maka la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang buta bukan mata kepalanya, yang buta adalah mata hatinya. Sekolahnya sudah sampai S3. Ilmu agamanya sudah sundul langit ibaratnya itu. Tapi hatinya tumpul, mata hatinya buta, sehingga tidak lagi bisa membedakan tentang hakikat perkara. Sikapnya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia menjadi muttabi'ul hawa, bukan muttabi'ul wahyi, bukan ahlul ittiba', tapi dia menjadi ahlul ahwa. Ilmunya la yanfa'. Ilmunya tidak ini bermanfaat. Maka Allah tegur jika kondisi iman kita dengan iman kita dan dengan kita belajar agama sudah bertahun-tahun, apalagi kok kemudian ternyata tidak membentuk karakter iman. Ada masalah apa? Pasti ada sesuatu yang ada kelainan, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa para sahabat
ketika mereka belajar iman, kemudian hatinya bisa kemudian iman itu meresap dalam hatinya dan terbentuk rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kenapa ketika mereka belajar Quran, kemudian Quran itu bisa meresap dalam hatinya dan kemudian betul-betul menunjukkan tentang karakter orang-orang yang beriman. Di antara kenapa Al-Quran itu manfaat bagi mereka, sangat manfaat hingga terwujud dalam kehidupan mereka. Satu, karena mereka belajar Al-Quran berangkat dari keimanan. Belajar Al-Quran berangkat dari keimanan mereka. Iman itulah yang membuat kemudian Quran itu betul-betul itu menjadikan sesuatu yang sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Quran itu betul-betul hidup dalam jiwa mereka. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Yang namanya orang mukmin itu kalau dia diingatkan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hatinya akan bergetar. Seorang mukmin hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia umpamanya ingin maksiat, maksiat itu bisa dalam bentuknya meninggalkan ketaatan, bisa bentuknya dia tenggelam dalam kemaksiatan, pelanggaran. Lalu diingatkan ittaqillaha, yaitu bertakwalah Anda kepada Allah. Kalimat ini akan sangat berdampak dalam hatinya. Karena hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan bagaimana kisah seorang pemuda yang sedang gandrung kepada seorang wanita yang sudah bolak-balik dia berusaha untuk menikmati wanita ini, ditolak terus. Sampai satu saat ada kesempatan dia menikmati wanita ini, musim paceklik, wanita kesulitan harta, dia datang kepada sang pemuda ini, mau dia kasih harta dengan syarat dia bisa menikmatinya. Singkatnya, saat ember tinggal masuk sumur, si wanita mengatakan, ittaqillaha la tufdil khatam ila bihaqqiha. Syahwat yang tadinya memuncak seperti gunung itu langsung ambiar, langsung runtuh dengan kalimat ittaqillah. Itu menunjukkan hatinya ada rasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Coba seandainya kalimat itu disampaikan kepada kita, seberapa dampaknya? Ketika kita di puncak-puncak ingin maksiat, lalu disampaikan kalimat itu, seberapa dampaknya kepada hati kita? Karena merespon kalimat ittaqillah sangat berkaitan dengan sejauh mana rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana seorang wanita Ghamidiyah yang dia telah tergelincir dalam perzinaan, tapi hati mereka adalah hatinya seorang mukmin. Ini hati yang tidak bisa tenang dengan dosa. Dosa itu seperti luka yang membuat perih kalau sarafnya itu masih sehat. Kalau antum saraf kulitnya itu masih sehat, dicubit gini sakit, apalagi disilet, apalagi dibacok, nanti melowek, itu akan semakin pedih. Tapi kalau saraf kulitnya itu sudah mati, maka luka sebesar apapun tidak akan membuat dia pedih. Maka diamputasi pun
nggak akan kerasa. Itu berkaitan dengan kehidupan ini saraf kulit. Ini berkaitan dengan kehidupan saraf hati, saraf iman. Si wanita ini dia telah tergelincir dari perbuatan zina. Dan bukan karakter seorang mukmin itu artinya tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Di antara ciri orang bertakwa itu ketika dia tergelincir dalam dosa, maka segera dia kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Di antara ciri orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka ketika terjerumus dalam perbuatan fahisyah, perbuatan fawahis, perbuatan kekejian, maka imannya kepada Allah, imannya kepada yaumul akhir akan mengusik hatinya, segera membuat dia kembali ingat kepada Allah, sehingga membuat dia segera kembali beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bayangkan wanita ini, dia ketika tergelincir dalam perbuatan zina, kemudian hamil, dia datang pada Nabi. Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah SAW, sucikan aku. Nabi bolak-balik melengos, tapi wanita ini mendesak terus. Kata Nabi, pulanglah sampai Anda melahirkan. Berapa lama hamil sampai melahirkan? Rata-rata 9 bulan. Cukup panjang. Begitu melahirkan, maka imannya wanita ini, api imannya belum reda dalam membakar perasaan dosanya itu. Masih menyala kuat. Dia bawa bayi yang dilahirkan ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, tahirni, aku sudah melahirkan. Nabi juga melengos lagi. Pulanglah sampai engkau susui bayimu. Berapa lama menyusui? Sekitar 2 tahun. 2 tahun itu lebih panjang lagi dari 9 bulan. Ternyata selesai menyusui, Masya Allah, imannya wanita ini, nyala api imannya dalam membakar dosa belum redup, masih menyala kuat. Maka dia datang kembali kepada Nabi dalam kondisi anak telah bisa disapih. Maka Nabi nggak ada alasan lagi untuk menghindar dari hukum rajam. Wanita ini tahu hukum rajam itu seperti apa. Tapi yang tidak bisa dia tahan adalah perasaan dosa yang membuat dia gelisah. Sampai dia merasa betul-betul telah ini dibersihkan dosanya dengan bertaubat kepada Allah, dengan diterapkannya hukuman yang membersihkan dosa dia. Ini mukmin. Karena mukmin itu man sarathu hasanatu wa asathu sayyi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang dia kebaikannya membuat dia gembira, keburukannya dia membuat dia sedih, maka dia mukmin. Kalau hati kita ketika berbuat baik kok tidak gembira, dan ketika berbuat buruk kok tidak sedih, imannya ada kelainan. Pasti. Berbuat baik harusnya gembira. Dia tinggal berharap pahala dari Allah Ta'ala. Kok ini kok berbuat baik tapi nggak gembira? Maka kata Rasulullah SAW, seorang yang beramal soleh tapi ternyata tidak mewariskan kelapangan dada, ketenangan hati, kegembiraan jiwa, fa'amaluhu madkhulun, pasti amalnya tercemar. Pasti amalnya tercemar. Tercemar dengan niat yang salah, umpamanya sedekah. Habis sedekah nyumbang masjid, kok rasanya sedih. Kenapa sih? Apa Allah mengingkari janji untuk memberikan pahala kepada dia? Mestinya enggak.
Oh, ternyata ada yang ditunggu-tunggu. Kok pujian manusia enggak segera datang kepada dia? Kok apa yang dia targetkan enggak kecapek dari target-target dunia? Itu yang membuat dia sedih. Amalnya tercemar dengan kotoran-kotoran yang semisal ini, sehingga membuat dia berbuat baik dan tidak gembira. Demikian juga berbuat jelek kok tidak, hatinya tidak gelisah. Ini menunjukkan imannya enggak beres. Dia ketempelan barang kotor tapi enggak risih. Ini pasti ada enggak beres. Karena semakin orang itu imannya semakin sempurna, akan semakin dibuat risih dengan dosa sekecil apapun. Ini hakikat iman. Maka seorang mukmin orang mereka mengagungkan Allah SWT. Mereka ketika belajar Quran, belajar agama, belajar ilmu, itu sangat membuat dia bermanfaat ilmunya itu. Pertama, karena dia belajarnya berangkat dari iman. Maka ada orang-orang yang mereka sampai hafal Quran, dia sangat ahli dengan Quran, tapi Quran tidak memberikan manfaat apapun bagi dia, karena belajarnya bukan berangkat dari iman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Quran ini kalau bagi orang yang beriman, itu mempelajarinya, itu akan membuat dia itu, Quran menjadi syifa, obat yang menyembuhkan penyakit, dan akan menjadi rahmat dalam kehidupannya, akan membimbing kepada amal-amal yang membuat dia mendapatkan limpahan curahan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau yang ini mendengarkan Quran itu orang yang zalim, hatinya rusak, maka tidaklah Al-Quran menambah buat dia kecuali semakin, yaitu rugi. Karena akan bertambah kekufurannya. Orang ketika mendengarkan Quran ada dua. Imma orang ini bertambah imannya, imma dia itu bertambah kekufurannya. Allah katakan, ketika Allah turunkan Al-Quran, manusia kata, faminhum man yaqul ayyukum zadatum imana. Mana yang bertambah imannya? Kita ini keluar dari majelis ilmu, ada dua model. Orang yang mereka bertambah imannya, dan orang mereka nggak bisa mengambil manfaat apapun dari apa yang telah dipelajari. Ayyukum zadatum imanan fa ammal ladzina amanu fasadathum imanan wa hum yastabsyirun. Kalau dia ini mukmin, imannya akan bertambah dan dia bergembira dengan ilmu itu. Dia bergembira dengan ayat yang dia dengarkan karena dia hatinya iman, hatinya beriman. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, adapun kalau hatinya ada penyakit, maka fasadathum rijsan ila rijsihim. Yang bertambah adalah najis yang sudah ada di hatinya, bertambah lagi najis berikutnya, semakin dia dibuat rugi. Semakin dia menjauh dan mengingkari ini Quran tersebut. Maka kenapa para sahabat sangat mengambil manfaat dari Quran? Karena mereka mendengarkannya, belajarnya itu didasari dengan iman. Yang kedua, kenapa Quran sangat bermanfaat bagi mereka? Karena li'anna qulubahum salim. Karena hati mereka hati yang salim, hati yang selamat, bersih. Quran ini ikhwan tidak akan bermanfaat bagi orang yang hatinya kotor, yang hatinya mati.
Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran yang isinya penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat itu tidak akan bermanfaat, hanya akan menjadi betul-betul zikir yang bermanfaat. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mereka memiliki hati, yaitu qalbun hayyun, hati yang hidup. Hati yang hidup. Maka orang hatinya kotor, apalagi sampai mati, itu susah untuk dia menerima Quran. Seberapa dampak Quran bagi diri kita itu berkaitan dengan bersihnya hati kita. Maka ketika di akhir ayat Allah katakan i'lamu anallaha yuhyil arda ba'da mautiha, ketahuilah Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Bumi Allah hidupkan dengan air hujan. Tanah yang tadinya tandus, kemudian kena air hujan, kelihatan tadinya mati gersang, lalu kena air hujan, itu berikutnya akan tumbuh rumput-rumput, tumbuhan, tanaman hijau-hijau, kelihatan hidup. Allah tamsilkan hati kita kayak tanah, dan air hujan itu kayak risalah agama. Yang Nabi kita, yang Allah katakan, wa angsalat minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Allah turunkan air hujan dari langit, lalu air hujan itu turun ke lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Ada lembah yang menampung air hujan sedikit, ada lembah yang menampung hujan yang sangat banyak. Hati manusia ketika menerima ilmu agama, ada yang bisa menerima sedikit, ada yang bisa menerima yang luas, banyak, tergantung keluasan lembah hatinya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-qulubu awiyatun, hati itu kayak wadah, fa khairuha awaha lil ilmi, sebaik-baik hati adalah yang paling banyak bisa menampung ilmu. Paling banyak itu artinya paling banyak bisa menampung ilmu dan kemudian menumbuhkan ini kemanfaatan. Hati kayak tanah. Tanah ini dalam merespon risalah bermacam-macam, sebagaimana hati merespon risalah bermacam-macam. Tanah ini merespon hujan bermacam-macam, sebagaimana hati merespon risalah bermacam-macam. Ada tanah subur, yang dia ketika air hujan turun, bisa menampung air hujan, bisa kemudian menumbuhkan tumbuhan. Itulah kelasnya para ulama. Yang ketika dia mendapatkan ilmu, Masya Allah, hatinya sangat respon dengan ilmu, bisa menghafalkan, mengambil fawaid, menumbuhkan, ini mengeluarkan istimbat-istimbat, sangat memberikan manfaat kepada manusia dan untuk bimbingan-bimbingan, sehingga manusia betul-betul tercerahkan dengan ilmunya para ulama, dan menghidupkan hati manusia dengan ilmu tersebut. Yang kedua, hati yang mereka bisa menampung risalah, tapi kelasnya nggak seperti ulama yang bisa menumbuhkan ini berbagai macam istimbat-istimbat yang banyak, tapi masih bisa menampung ilmu dan masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada hati yang kayak tanah tandus, yang sama sekali turunnya air hujan ditampung enggak, apalagi menumbuhkan tumbuhan, sehingga enggak bermanfaat sama sekali. Itu kondisi hati manusia. Maka risalah agama ini, Al-Quran, hanya akan bermanfaat ketika jatuh ke dalam hatinya orang-orang yang hatinya bersih. Semakin bersih hati kita, semakin manfaat Quran semakin besar. Semakin kotor hati kita, semakin sulit kita untuk yaitu berinteraksi dengan Quran. Maka antum perhatikan, semakin kita punya maksiat-maksiat, semakin susah kita menerima ilmu. Semakin susah ilmu itu ngeresep dalam hati kita. Hati kita semakin keras, mengeras. Semakin mengeras. Yang ketiga, kenapa para sahabat itu mereka sangat bisa mengambil manfaat Al-Quranul Karim, pelajaran-pelajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena mereka ketika belajar itu niatnya untuk diamalkan. Niatnya itu untuk diamalkan, bukan kolektor ilmu,
bukan ada niat kebanggaan untuk dia berbangga dengan ilmunya itu sehingga bisa membusungkan dada, bisa menunjukkan dia juga punya kedudukan yang tinggi, tapi dia belajar niat untuk diamalkan. Dia menjadi muta'allim ala sabili najah. Dia belajar dalam rangka untuk menempuh jalan keselamatan. Sehingga ilmu itu sangat betul memberikan dampak kepada mereka. Tapi ketika mereka salah niat dalam belajar agama, maka ilmu agamanya tidak akan banyak memberikan manfaat. Maka banyak orang-orang yang mereka pinter. Mereka pinter, ilmunya banyak, tapi sesat atau tenggelam dalam kemaksiatan, seakan-akan ilmunya tidak berdampak sama sekali. Ilmunya enggak berdampak sama sekali. Maka lihat bagaimana para sahabat kepatuhannya dia dengan agama. Begitu ada ayat turun yang memerintahkan atau melarang, sangat cepat merespon. Karena hatinya bersih. Karena niatnya belajar untuk diamalkan. Sahabiat ketika turun ayat qul ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yutnina 'alaihinna bi jalabibihinna. Wahai Nabi, sampaikan pada istri kalian, anak-anak perempuan kalian, wanita-wanita mukminah, agar mereka menjulurkan jilbabnya. Setiap sahabiat yang mendengar ayat ini lewat keluarga laki-laki mereka, langsung mengambil kain seadanya untuk dipakai jilbab yang bisa, yaitu menutup aurat seperti yang Allah kehendaki. Ketundukan dan kepatuhan yang sangat luar biasa. Para sahabat, ketika turun ayat khamr, ya ini innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum anis salah wa an dzikrillah fal antum muntahun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib adalah amal-amal najisnya syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan itu hanya akan menimbulkan al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam hal khamar dan judi, dan dari wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salah, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berhenti dari minum khamar? Yang perlu antum perhatikan, khamar ini sudah menjadi minuman harian, minuman kebanggaan, minuman hiburan, yang hampir rumah tangga mereka menyimpan khamar-khamar di lemari-lemari mereka atau di tempat penyimpanan mereka, dan sudah menjadi minuman yang mendarah mendaging. Tapi Allah panggil di awalnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang hatinya telah tertanam iman, pengagungan kepada Allah, yakin dengan yaumul akhir, hatinya telah terwarnai dengan ini. Fahal antum muntahun, apakah kalian tidak mau berhenti? Setiap hatinya seorang mukmin, setiap mukmin yang hatinya telah berias iman mendengar ayat ini, disampaikan utusan Nabi, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat, maka semuanya mereka menjawab, ini intahaina ya Rab, intahaina ya Rab, kami berhenti ya Rab, kami berhenti ya Rab. Berangkat dari keimanan mereka. Mereka belajar agama untuk diamalkan, sehingga Al-Quran sangat bermanfaat ini buat mereka. Alhamdulillah, itu adalah suasana hatinya seorang mukmin. Maka Allah menegur dengan ayat ini orang-orang yang mereka hatinya belum bisa khusyuk,
belum bisa nyaman dengan agamanya, belum hatinya terasa ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah ingatkan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Orang mukmin itu jangan seperti ahli kitab sebelumnya. Ini Allah ingatkan, dulu ada ahli kitab. Orang yang Allah juga berikan kitab, Taurat dan Injil. Sekarang juga orang mukmin Allah berikan kitab, yaitu Al-Quran. Nasib Anda jangan kayak modelnya ahli kitab dulu. Mereka Allah berikan kitab, fatala alihimul amad, panjangnya masa mereka tidak berinteraksi dengan benar dengan kitab yang Allah turunkan. Mereka tenggelam dalam kelalaian, mereka lebih mengikuti kepada pendapat-pendapat hawa nafsu, mereka lebih mengikuti selera-selera nafsunya, mereka tidak lagi ingin berkiblat kepada kitab yang lurus, bahkan berusaha untuk merubah-rubah kitab sesuai dengan selera hawa nafsunya. Itu membuat hati mereka keras. Tenggelamnya mereka dalam hawa nafsu mereka membuat hati mereka mengeras. Faqasat qulubuhum. Di antara kata Malik bin Dinar, di antara alamat syaqawah, di antara alamat kebinasaan seorang, satu, jumudul ain, matanya beku, matanya beku. Dia susah untuk meneteskan air mata min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Ta'ala. Matanya beku. Maka di antara tanda kelembutan hati itu, matanya gampang mencair. Para sahabat, sebagaimana diceritakan oleh Irbad bin Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi pernah memberikan nasihat pada kami, nasihat yang balighah, nasihat yang sangat menyentuh, sampai membuat air mata kami bercucuran, hati kami bergetar, air mata kami bercucuran. Itu menunjukkan ada alamat iman dalam hatinya. Sehingga ada getaran-getaran hati, ada tetesan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ainan, kata Nabi, dua mata, la tamassahuma annar, neraka tidak akan menyentuh dua model mata ini. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang memiliki yang punya rasa takut, mata yang menangis karena rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan mata ainun batat, mata yang mereka itu berjaga malam fisabilillah, di jalan Allah Ta'ala, menjaga penjagaan pos-pos pertahanan muslimin agar tidak kemasukan musuh. Ini mata yang akan tidak tersentuh oleh api jahanam. Di antara tanda lembutnya hati adalah mata yang mereka yaitu gampang meneteskan air mata karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Banyak kita menangis, tapi bukan menangis karena Allah, menangis karena urusan dunia, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, qaswatul qalb, hati yang keras. Alamat ini kebinasaan hati yang keras. Hati yang keras, hati yang susah untuk dia merespon hidayah, merespon peringatan. Kata Allah, "Lau anna hadzal Qur'an Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung yang tersusun dari batu-batu yang besar itu, maka niscaya Anda akan lihat gunung itu akan hancur berantakan. Kenapa? Min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ternyata hati manusia lebih keras dibandingkan dengan batu. Kal hijara au asyaddu qaswah. Seperti batu itu lebih keras daripada batu. Karena nasihat agama Al-Quran disampaikan belas, nggak ada dampaknya sama sekali. Yang ketiga, di antara alamat syaqawah adalah tulul amal. Panjangnya angan-angan dia tentang dunia.
panjangnya angan-angan dia tentang dunia. Dia untuk urusan dunia, coachingan terus. Bukan coachingan, coachingan. Terus berguru terus, punya coach. Ini punya pembimbing dunia. Bertarget dunia. Masya Allah, kalau membuat program tentang dunia itu sangat detail. Sangat ini sistematis, detail. Tapi untuk urusan akhirat dia ndol. Maka ketika Nabi menyampaikan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berikutnya apa ya kawan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berikutnya, wa min qalbin la yakhsha. Terus berikutnya, wa min nafsin la tashba. Berikutnya, wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dari ini doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kata Ibn Rajab, sesungguhnya yang tiga ini dampak dari yang pertama. Ilmu itu kalau tidak bermanfaat, dampaknya hatinya nggak bisa khusyuk, kemudian jiwanya nggak kenyang-kenyang, kemudian doanya tidak dikabulkan. Ilmu itu kalau bermanfaat, membuat hati itu semakin khusyuk, semakin dia dekat kepada Allah, semakin punya rasa takut kepada Allah. Maka kata para salaf kita, al ilmu khasyatullah. Yang namanya ilmu adalah rasa takutnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu khasyatullah. Maka ilmu yang tidak bermanfaat tidak membuat hatinya semakin takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang mereka belajar ilmu ini semakin tahu agama, harusnya semakin kuat orientasinya kepada kampung akhirat. Tapi ternyata semakin belajar agama semakin rakus kepada dunia. Pada dunia semakin dia ketahui kayak bangkai, kayak sayap lalat, kayak ini kotoran manusia. Semua Nabi tamsilkan untuk membuat kita betul-betul jangan sampai memandang dunia itu besar. Harusnya semakin fokus orientasi kampung akhirat. Boleh dunia dia pegang, tapi jangan sampai masuk ke dalam hatinya. Dunia dia pegang, dia kendalikan untuk urusan kampung akhirat dia. Dan orang yang mereka ilmunya manfaat, dia semakin dekat kepada Allah, doanya semakin dikabulkan oleh Allah. Wali-wali Allah itu boleh jadi kadang-kadang tampilannya kayak gembel yang tertolak di mana-mana, madfu'un bil abwab. Dia kalau mendatangi orang akan diusir karena enggak merasa ada keuntungannya diambil. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan karena dekatnya dia kepada Allah Ta'ala. Di antara dampak ilmu yang tidak manfaat, banyaknya maksiat, doa tidak dikabulkan, menunjukkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda jangan seperti ahlul kitab yang Allah berikan kitab tapi mereka tidak berinteraksi dengan benar, membuat hati mereka keras, tampilan hidupnya mereka fasik. I'lamu anallahu yuhyil arda ba'da mautiha. Allah yang bisa menghidupkan bumi setelah matinya, Allah yang bisa melunakkan hati setelah kerasnya, Allah yang bisa menghidupkan hati setelah matinya hati, Allah yang akan bisa membuat hati manusia bersih setelah kotor. Maka kembalilah kepada Allah, fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah menghidupkan hati kita. Kata Ibn Abbas atau salah seorang sahabat mengatakan, ini utlub qalbak fi salasati mawatin, cari hati Anda di tiga tempat ini. Fa illam tajid, kalau Anda tidak mendapatkan hati Anda di tiga tempat ini, fas'alillaha ayyamunallahu alaika qalban fa innaka la qalban lak. Kalau Anda tidak mendapatkan hati Anda di tiga tempat ini, mintalah kepada Allah hati, sebab Anda sedang tidak punya hati. Apa itu? Satu, fi inda sima'il Quran, ketika Anda mendengarkan Quran, ada enggak dampaknya Quran bagi hati Anda? Kalau ternyata enggak ada, Anda sedang enggak punya hati. Yang kedua,
fi majalis dzikri wa majalis ilmi, ketika Anda di majelis ilmu, ada enggak dampak majelis ilmu bagi ini Anda? Kalau enggak, Anda sudah enggak punya hati. Yang ketiga, indah khalwah, ketika Anda sedang bersendirian, tidak ada yang lainnya, ada enggak rasa pengagungan hati Anda kepada Allah? Kalau Anda enggak ada, sehingga nyaman berbuat maksiat, maka itu menunjukkan hati kita ini kita sedang enggak punya hati. Ini hati yang hidup. Minta kepada Allah hati. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat yang sekilas ini sekedar mengingatkan untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita, yakni ilmu yang bermanfaat, hati yang memiliki rasa khasyatullah, hati yang betul-betul seperti yang Allah inginkan ketika kita mendapatkan ilmu agama. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw alam ta'ahadan min khalqik aw ansalta fi kitabik aw ista'tarta bil ilmil ghaib indak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma Rabbana Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna ila jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamina wa mablagha ilmina. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal ais ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minasyarri kulli ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bi nabiyyuka wa abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna na'udzubika min syarrin ma 'adza bihi abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin aw fi'lin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.